Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiah Al-Ajurumiyah, dan sekarang kita masih menyelesaikan bab tentang na'at. Qala musannif rahimallahu ta'ala, wal ma'rifatu khamsatu asya'a, al-ismul mudmaru nahu ana wa anta, wal ismul alamu nahu zaidun wa makkata, wal ismul wahamu nahu hada wa hadihi wa haula'i, wal ismul ladhi fihi al-alif wal lamu nahu ar-rajul wal ghulamu, wa ma udifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ati. Dan ma'rifat itu ada 5. Yang pertama isim domir, contohnya ana dan anta. Yang kedua isim alam, contohnya Zaid dan Makkah. Yang ketiga isim mubham, contohnya hada, hadihi, haula. Yang keempat isim yang terdapat alif dan lam, contohnya ar-rajul wal ghulam. Dan isim yang didofakkan kepada salah satu dari 4 yang ma'rifat ini. Ya, 6. Kita baca syarahnya. Wasadisu al-mausulu. Jadi Syekh Ibrahim di sini menambahkan sebetulnya ma'rifat bukan cuma 5, tapi ada 6. Ada 6. Yang ke-6 itu adalah mausul. Karena al-ism mubham, isim mubham itu ada 2 sebetulnya. Isim mubham itu ada isim isyarah, hada, hadihi, haula'i, ada isim mausul. Ya, jadi kalau Ibnu Jurayj Masan Haji menggabungkan isim mubham menjadi 1. Hanya saja ketika beliau memberikan contoh, yang dikasih contoh hanya isim isyarah saja. Padahal isim mubham ini ada 2, ada isim isyarah, ada isim mausul. Makanya oleh Syekh Ibrahim, pengarang kitab Hasyiah Al-Ajurumiyah, ditambahkan bahwa yang ke-6 ini adalah isim mausul, ya. Nah, wal ma'rifatu ma wudi'a li syai'in bi'ainihi. Dan yang dimakan dengan ma'rifat adalah apa yang diletakkan bagi sesuatu bi'ainihi, dengan zatnya. Wa qaddama al-musannifu al-ma'rifata 'ala an-nakirati ma'a anna al-awla taqdimu an-nakirati li'annaha al-aslu lindiraji kulli ma'rifatin tahtaha. Lakinnahu qaddama al-ma'rifata li'annaha ashrafu min haitsu dilalatiha ala muayyanin. Musannif Ibnu Jurayj rahimahullah ta'ala mendahulukan pembahasan ma'rifat dibandingkan pembahasan nakirah, padahal yang lebih utama adalah mendahulukan nakirah. Karena sesungguhnya nakirah itu adalah hukum asal dari semua isim. Jadi kalau kita tanya apa hukum asal isim, nakirah atau ma'rifat, kita katakan nakirah. Buktinya kalau kita ditanya apa bahasa Arabnya pintu misalnya, kita katakan babun, pulpen, qalamun, kitabun, faslun, saburatun, nafidatun, semuanya tanpa al. Karena dia adalah asalnya, ya. Lindiraji kulli ma'rifatin tahtaha. Karena ya semua ma'rifat itu masuk di atasnya. Artinya kata-kata yang ma'rifat itu asalnya adalah nakirah, ya, babun. Al-babu kan asalnya babun. Al-qalamu asalnya qalamun. Al-kitabu asalnya kitabun, ya, seperti itu. Lakinnahu qaddama al-ma'rifata. Akan tapi Ibnu Jurayj Masan Haji mendahulukan ma'rifat karena memang ma'rifat ini asyraf, lebih baik, lebih utama dari sisi, ya, dilalatiha ala muayyan, petunjuknya atas sesuatu yang telah ditentukan. Ya, jadi ma'rifat itu kan kata khusus, ya, sedangkan nakirah itu masih umum. Sehingga beliau menyebutkan yang khusus dulu, baru setelah itu yang umum. Karena kalau kita sudah mengenal yang khusus, maka gampang, sisanya adalah nakirah. Kalau kita sudah menghafal yang ma'rifat, maka mudah, sisanya adalah nakirah. Jadi ini kenapa Ibnu Jurayj Masan Haji rahimahullah ta'ala mendahulukan membahas ma'rifat ketimbang nakirah. Karena dengan membahas ma'rifat selesai sudah. Kalau kita bahas nakirah dulu, nanti nggak selesai. Kita udah bahas nakirah, kita harus bahas lagi ma'rifat apa saja. Tapi kalau kita udah bahas ma'rifat yang 6 ini, ya sudah, pokoknya selain yang 6 ini, itu adalah nakirah, ya, seperti itu. Nah, wa arifal ma'arif wal itlaqi lafdzul jalalati summa dhamirul mutakallimi summa al-mukhatabu summa al-mukhatabi summa al-ghaibi wa yalihi al-alamu wa ismul isyarati al-mawsulu wal mawsulu wal muhalla bil alif wal lam
summa al-mudhafu ila wahidin min hadhil khamsati. Dan ma'rifat itu ma'rifatkan secara mutlak. Ini urutannya ya. Jadi mana yang paling ma'rifat di antara yang ma'rifat itu, maka secara mutlak dikatakan yang paling ma'rifat adalah lafzul jalalah Allah. Karena lafaz Allah Subhanahu wa taala adalah nama bagi zat yang maha agung yang tidak dinamai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'rifat yang paling ma'rifat adalah lafaz Allah, lafzul jalalah Allah. Kemudian setelah itu dhamir mutakallim, ana nahnu. Karena jelas ana itu yang bicara, yang dengar pasti melihat yang bicara. Kemudian dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua. Setelah itu dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga. Dan berikutnya al-alamu, nama orang. Kemudian isim isyarah. Kemudian isim mausul. Kemudian yang dilekati al. Kemudian yang didofahkan kepada salah satu dari yang 5 ini. Jadi ini urutannya, urutan kemakrifatan dari isim-isim yang ma'rifat. Ya, 6. Baik, jadi ma'rifat itu ada 5. Yang pertama al-ismul mudmaru nahu ana wa anta. Yang pertama isim mudmar atau dhamir. Contohnya ana dan anta. Al-mudmaru yuqalahu ad-dhamiru. Al-mudmar dikatakan ya, nama lain dari mudmar adalah dhamir. Wa huwa ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin, yaitu yang menunjuki atas kata ganti orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Nahu ana wa nahnu lil mutakallimi wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna lil mukhatabi wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna lil ghaibi. Contohnya ana dan nahnu untuk kata ganti orang pertama. Kemudian anta, anti, antuma, antum, antunna untuk kata ganti orang kedua. Kemudian huwa, hiya, huma, hum, hunna ini untuk kata ganti orang ketiga. Nah, kemudian yang kedua walismul alamu, isim alam. Nahu Zaidun wa Makkatu. Contohnya Zaid dan Mekkah. Zaid perwakilan isim alam untuk nama-nama orang. Makkah perwakilan isim alam untuk nama tempat. Jadi isim alam itu bisa nama orang, bisa nama tempat. Nah, ayat wasani al-alamu wa huwa lughatan al-alamatu. Yang kedua adalah alam. Alam secara bahasa artinya adalah tanda. Wa yanqasimu ila qismaini. Alamu syakhsin. Dan alam ini ada 2 kelompok. Yang pertama adalah alamu syakhsin. Nama seseorang. Ya. Nama seseorang. Wa huwa ma 'ulliqa 'ala syai'in bi'ainihi ghairu mutanawilin ma ashbahu ka Zaidin wa Hindin. Ya. Apa itu alam syakhs? Yaitu apa yang dikaitkan kepada sesuatu dengan zatnya. Ghairu mutanawilin ma ashbahu, tanpa bisa dialihkan ke sesuatu yang menyerupainya, seperti Zaid dan Hindun. Jadi kalau ada orang dinamakan dengan Zaid, maka nama Zaid ini melekat pada dirinya. Ya, nama Zaid ini melekat pada dirinya. Wa li ghairihi kasyadqamin wa hailatin. Dan bagi yang selainnya, maksudnya ghairu akil ya. Jadi alam itu ada yang untuk lil akil, Zaidun dan Hindun. Ada yang untuk ghairu akil, seperti syadqam. Syadqam ini nama unta. Jadi ada unta dikasih nama syadqam. Kemudian hailah ini nama kambing. Jadi ada kambing dikasih nama hailah. Wali makanin ka Makkah, dan nama itu bisa juga untuk tempat seperti Makkah. Wa Aden dan Aden. Ya, ini nama di daerah Aden ya. Aden ini Yaman ya. Wasani alamu jinsin. Nah, jenis atau kelompok yang kedua adalah alam jenis. Wa huwa ma wudi'a lil mahiyati bi qaidil istihdari ka usamata. Jadi ada alam syakhs, ada alam jenis. Kalau alam syakhs itu kan diberikan untuk sesuatu yang telah ditentukan. Ya. Kalau alam jenis ya adalah apa yang diletakkan untuk mahiyah, ya. Biqaidil istihdari, dengan mengikat adanya istihdar seperti Usama. Jadi Usama ini asalnya ini adalah nama singa, ya. Usama
Ini adalah nama singa. Dan sekarang banyak yang nama singa yang kemudian diambil menjadi nama manusia. Ini namanya alam jenis. Apa bedanya alam syakhs dengan alam jenis? Jadi kalau alam syakhs itu memang nama yang dari awalnya untuk manusia, ya. Ini alam syakhs. Tapi kalau alam jenis, awalnya nama ini untuk jenis hewan, tetapi dijadikan nama untuk manusia seperti Usama. Kemudian juga misalnya Asad, ya kan? Kita lihat beberapa orang Arab ini ada yang namanya Asad, ya, seperti itu. Jadi ini beda antara alam jenis dengan alam syakhs, ya. Nah. Kemudian yang ketiga, al-ismul mubham, isim mubham. Al-ismul mubhamu yashmulu ismal isyarati kama musila wal mausula. Ya, isim mubham ini meliputi isim isyarah sebagaimana yang dicontohkan oleh musannif dan juga meliputi isim mausul, ya. Jadi memang yang tidak disebutkan oleh beliau adalah isim mausul. Wasmul isyarati aqsamun fanhu hada li hayawanin wa jamadin, ya, wa rajulin li mufradil mudzakkari wa hadhihi li mufradatil muannasati wa hadani li musannal mudzakkari wa hatani li musannal muannasi wa haula'i li jam'il mudzakkari wal muannasi. Dan isim isyarah itu ada macam-macamnya. Contohnya hada untuk hewan, untuk benda mati, untuk laki-laki yang mufrad mudzakkar. Hadihi ini untuk mufrad muannas, hadani musanna mudzakkar, hatani musanna muannas, haula'i untuk jamak mudzakkar atau jamak muannas. Ya. Wa maratibul musyari ilaihi salasun, hadza lil qaribi wa dzaka al mutawassiti wa dzalika lil ba'idi. Dan urutan isyarat dengan isim isyarah ini ada 3. Hadza ini untuk yang dekat, kemudian dzaka untuk yang pertengahan, kemudian dzalika untuk yang jauh. Jadi urutannya, kalau kita mau menunjuk yang di dekat kita pakainya hadza. Kalau yang agak di tengah-tengah, nggak jauh juga, nggak dekat juga, pakainya dzaka. Kalau mau yang jauh, pakainya dzalika. Ya, 6. Wal mausulu aidan aqsamun, dan mausul pun sama, punya macam-macamnya. Alladzi lil mufradil mudzakkari walladzani lil musannal mudzakkari walladzina li jam'il mudzakkari wallati li mufradil muannasi wallati li musannal muannasi wallati li jam'il muannasi wa kulluha ma'arif, ya, wa kulluha ma'arifu. Jadi semuanya ini alladzi, allati, alladani, allatani, alladzina, allati, semuanya ini adalah isim ma'rifat, ya. Pokoknya semua isim mausul maka dia ma'rifat. Nah, wal ismu alladzi fihi al-alif wal lamu nahwu ar-rajul wal ghulamu. Dan isim yang terdapat padanya alif dan lam atau dilekati alif lam, contohnya ar-rajul wal ghulam, ya. Di sini asalnya rajulun dan gulamun. Ini masih nakirah. Begitu dikasih ar-rajulu dan al-ghulamu, maka dia menjadi ma'rifat, ya. Nah, fahuma ma'rifatani bil alif wal lami lianna majmu'ahuma at-ta'rifu. Maka keduanya, yaitu ar-rajul dan al-ghulam, menjadi ma'rifat dengan sebab adanya alif lam, ya. Karena keduanya ini sekarang menjadi ma'rifat. Dengan adanya al, dia menjadi ma'rifat, ya. Wa ya'baru anhuma bi al. Dan keduanya itu menjadi ma'rifat dengan sebab adanya al, ya. Wa hiya taw'adi ahdiyatun wa jinsiyatun. Dan
yang menjadi ma'rifat dengan adanya al ini ada dua macam. Disebut dengan ahdiyah dan jinsiyah. Wal ahdiyatu imma lil ahdi dzikri nahu fa'asa fir'aunur rasul awil dhihni nahu idhuma fil ghari aw al huduri nahu al yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Jadi al-mu'arraf bi al ini ada dua macam. Macam yang pertama disebut dengan ahdiyah, yang kedua jinsiyah. Ahdiyah sendiri ada tiga. Ada zikri, jadi kita memberikan al kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya dalam ayat fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun bermaksiat kepada utusan Rasul. Tentu kita paham di sini yang dimaksud dengan ar-rasul adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena di ayat-ayat sebelumnya telah disebutkan kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa. Kemudian al-dhihni. Al-dhihni itu adalah, ya kalau kita sudah membayangkan siapa yang dimaksud dalam ucapan tersebut. Seperti dalam ayat idhuma fil ghari, ketika keduanya berada di dalam gua. Ini kan kisah tentang ya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Ini namanya dhihni. Karena ketika disebutkan kita paham ya siapa yang dimaksud di sini. Kemudian huduri, yaitu untuk menjelaskan keadaan yang sekarang sedang berlangsung. Seperti dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Nah, itu yang ahdiyah ya. Sekarang yang jinsiyah. Wal jinsiyah itu imma listighraqil afradi nahwu innal insana lafi khusr aw listighraqis sifati nahwu antar rajulu ilman. Jinsiyah ini ada dua nanti. Ada untuk istighraq afrad. Maksud istighraq afrad itu dia kayak mengumumkan dari pembahasan yang khusus. Misalnya dalam ayat innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Maka tentu insan di sini bukan hanya seorang, tapi kullu ya. Semua manusia itu dalam kerugian. Semua jenis manusia itu dalam kerugian. Ya. Makanya disebut jinsiyah karena al di sini bermakna semua. Ya. Innal insana fi khusr. Sekalipun al di sini seakan-akan untuk seorang, maksud dari al insan sini adalah istighraqil afrad. Jadi semua jenis manusia ini masuk. Semua manusia itu merugi. Aul istighraqis sifat, atau untuk ya mengumumkan sifat. Nahwu anta rajul ilman, kamu adalah laki-laki yang berilmu. Di sini ya mensifati laki-laki ya dengan keumuman sifatnya berilmu. Nah, ini jenis jinsiyah yang pertama. Kemudian yang kedua aulil haqiqati nahwu ar-rajulu khairun minal mar'ati. Atau untuk hakikat, contohnya ar-rajulu khairun minal mar'ati. Laki-laki itu lebih baik daripada wanita. Tentu tidak semua laki-laki lebih baik daripada wanita. Ada beberapa wanita yang misalnya pendidikannya lebih tinggi, kemudian jabatannya lebih tinggi atau kekayaannya lebih banyak daripada laki-laki. Tapi secara umum kita bisa mengatakan bahwasanya laki-laki itu lebih baik dibanding perempuan. Ya karena ya beberapa hal yang tidak diberikan kepada wanita. Nah, ini disebut dengan jinsiyah. Nah. Baik, kita lanjutkan. Wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati, dan apa saja yang didefakan kepada salah satu dari empat ini. Ai al-madhkurati, yakni al-madhkurati, yaitu yang telah disebutkan. Al-mudmaru wal alamu wal ismul mubhamu wal ladhi fil alif wal lamu. Wa hadha huwal khamisu. Ya. Yaitu domir, alam, isim mubham, kemudian isim yang dilekati al. Dan ini adalah yang kelima. Fataqulu fil mudhafi lal mudmari gulami. Maka mengatakan pada mudhaf kepada domir gulami. Walal alami gulamu zaidin, dan mudhaf kepada alam gulamu zaidin. Walal mubhami gulamu hada.
ya, dan kepada mubham gulamu hada, pembantu ini. Wa ilal ladzi fihi al gulamur rajuli, dan mudhaf kepada yang ada alnya gulamur rajuli. Wa yakunu ma udifa ila wahidin minha ma'rifatun bisalasati syurutin, dan idhofah kepada salah satu dari jenis ini ma'rifat dengan 3 syarat. An la yakunal mudhafu mutawaghilan fil ibhami kamisli wa ghairi aw waqi'an mawqi'a nakiratin kaja'a zaidun wahdahu, wa an yakuna idhafatan ma'nawiyatan nahu ja'a daribu zaidin al-ana aw ghadan, ya. Syarat yang pertama, ya, mudhafnya itu tidak boleh masuk kepada sesuatu yang tidak jelas seperti mislin wa ghairin, ya. Yang kedua, waqi'an mauqi'an nakirah, ya, menempati tempat nakirah seperti ja'a zaidun wahdahu, Zaid telah datang wahdahu, sendirian. Dan yang ketiga, idhofahnya itu ma'nawiyah. Contohnya ja'a daribu zaidin al-ana au ja'a daribu zaidin ghadan, telah datang pemukul Zaid sekarang, atau telah datang pemukul Zaid besok. Ini kan nggak cocok, ya. Fiilnya ja'a tapi keterangannya al-ana. Padahal dia ini kan fi'il madhi. Al-an ini kan untuk yang hadir. Apalagi ja'a daribu zaidin ghadan. Ini lebih nggak cocok lagi, ya. Nah, kemudian wan nakiratu kulus min sya'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara. Nakirah adalah setiap isim yang masuk pada jenisnya, tidak dikhususkan satu dari yang lainnya. Ay wan nakiratu la tuhsaru bil addi bal bil haddi, wa hadduha kullu min syai'in ay amin fi afradi jinsihi asyamili lahu wa li ghairihi. Jadi nakirah itu tidak dibatasi dengan hitungan, bahkan tidak pula dibatasi dengan batasan. Dan batasan dari nakirah adalah semua isim yang terliput, ya, atau yang umum pada, ya, jenisnya, yang meliputi baginya dan bagi selainnya. Artinya kalau kita mengatakan rojulun misalnya, laki-laki, maka semua laki-laki masuk di situ, ya. Mau dia pintar, mau dia bodoh, mau dia tinggi, mau dia pendek, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Arab, maka rojul ini meliputi semuanya, semua laki-laki, ya. Ini maksud dengan syai', ya, meliputi pada jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhara, tidak dikhususkan satu dari yang selainnya. Ay la yakhtassu bihi wahidun min afradi jinsi duna akhara, artinya tidak dikhususkan salah satu dari jenis, ya, dari anggota jenisnya selain yang lain. Nahu rajulun, contohnya rajul, fa innahu syai'un fi jinsi rijali, ya, maka sesungguhnya kata rajul ini meliputi semua jenis laki-laki, ya, mau siapapun itu, mau Zaid, mau Ali, ya, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Arab, maka setiap yang laki-laki disebut dengan rajul, ya. As-sadiqu ala kulli hayawanin dzakarin natiqin balighin min bani adama. Jadi kata rajul ini bisa masuk kepada semua hewan. Hewan di sini maksudnya makhluk hidup, ya. Yang laki-laki, natiq yang berbicara, yang baligh min bani Adam, dari kelompok bani Adam, ya. Jadi bedanya marifat sama nakirah. Kalau marifat udah jelas, misalnya Zaidun, maka kita tidak mengatakan Zaid ini semua laki-laki. Zaid itu hanyalah seorang laki-laki yang diberi nama Zaid. Tapi kalau kita mengatakan rajulun, maka semua laki-laki masuk di sini. Ya, ini namanya nakirah. Nah,
Wa taqribuhu kullu ma saluha aw salaha dukhulul alifi wal lami alaihi nahu ar-rajuli wal farasi. Dan pendekatannya, maksudnya cara yang mudah dalam mendefinisikan nakirah adalah semua yang bisa dimasuki alif lam atasnya. Contohnya rajul dan faras. Contohnya rajul dan faras, ya. Jadi nakirah itu semua yang bisa dikasih al. Karena hukum asalnya semua benda itu nakirah. Dan benda yang nakirah kalau mau dijadikan ma'rifat mudah, tinggal dikasih al, ya. Nah, ay wa tasilu haddin nakirati 'ala al-mubtadi fi hadzal fanni an taqula kullu ma salaha aw kullu ma salaha bi fathil lam wa dhammiha dukhulul alif wal lam alaihi fi fasihil kalami fahuwa nakiratun. Artinya untuk memudahkan definisi dari nakirah untuk para pemula di bidang ilmu ini, yang kau mengatakan semua yang bisa kemasukan alif dan lam di dalam kalimat yang sempurna, ya, perkataan yang fasih, maka dia adalah nakirah, ya. Yani qabla dukhulil alif wal lam alaihima fataqulu fi rajulin wa farasin ar-rajuli wal farasi wala farqa bainan nakirati wasmil jinsi fil lafzi wa qila wa fil ma'na wa tahqiqu al farqu bihasabil i'tibari. Yakni beda, ya, antara rajul dengan faras dengan ar-rajul dan al-faras sebelum kemasukan alif dan lam atasnya, ya, fataqulu fi rajulin wa farasin. Artinya tentu yang nakirah itu bukan ketika dikasih al, ya. Ar-rajul al-faras ini ketika sudah ma'rifat. Ya, yang nakirah adalah ketika alnya dibuang. Rajulun dan farasun, maka ini nakirah. Ya. Semua yang bisa dikasih al menjadi ma'rifat, maka dia adalah nakirah. Dan tidak ada perbedaan antara nakirah dengan isim jenis dari sisi lafaz. Dan dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara nakirah dengan isim jenis dari sisi makna. Dan yang benar setelah penelitian adalah ada perbedaan, ya, tergantung iktibarnya, ya. Nah, demikian pembahasan tentang na'at, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.